Oh, nggak nyangka banget bahwa Xinhua di sini memiliki problem yang cukup besar ya. Dan guys, kalau kalian buka Twitter itu lagi rame banget yang menyebutkan bahwa fans dari Ariana Grande dan juga Lady Gaga itu katanya sedang war bersama dengan para ARMY. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem no kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi panas banget sih diperbincangkan oleh para K-popers. Kali ini ada 3 topik. Yang pertama itu datanya dari Xinhua, yang kedua dari BTS, dan yang terakhir adalah Monsta X. But wait, tahan dulu nih, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku ya, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas tentang salah satu grup yang sangat legend banget dan juga sangat senior. Mereka ini adalah grup generasi pertama yang bertahan hingga saat ini. Yaps, bener banget. Grup yang aku maksudkan adalah Xinhua. Dan buat yang belum kenal Xinhua, aku kenalin aja ya guys. Jadi Xinhua itu merupakan grup yang terdiri dari 6 orang member, mulai dari Eric, Lee Min-woo, Dongwan, Hyesung, Chunjin, dan juga Andy. Xinhua itu memulai debutnya pada 24 Maret 1998 di bawah naungan SM Entertainment. Label tempat mereka bekerja hingga sekarang itu dimulai dari SM Entertainment dari tahun 1993 sampai 2003, lalu ada Good Entertainment dari tahun 2004 sampai 2008, dan Xinhua Company dari tahun 2011 sampai yang sekarang ini. Dan guys, berita baru-baru ini menyebutkan bahwa ada 2 membernya terlibat konflik seperti itu. Ada suatu hal yang terjadi di antara mereka. Member yang aku maksudkan di sini adalah Eric dan juga Donghwan, yang mana mereka ini katanya saling menyindir nih di Instagram. Hal itu bermula pada tanggal 14 Maret waktu Korea Selatan. Saat itu Eric melalui Instagram itu telah mengunggah sebuah postingan panjang yang mana isinya itu kayak memanggil anggota tertentu atau menyindir anggota tertentu karena diduga gagal melakukan upaya dalam promosi tim bersama dengan Xinhua. Tak lupa juga dalam postingan itu ia menambahkan hashtag Donghwan. Untuk lebih jelasnya, dia di sini menuliskan postingan kayak gini guys. Seorang pria yang bekerja lebih keras pada promosi solo daripada tim dan menyebabkan kerusakan pada komunikasi dan jadwal grup. Namun dia bertindak baik hanya terhadap para penggemar saja. Jangan mengumpulkan orang-orang tanpa saya dan membicarakan hal-hal yang belum disepakati. Jika Anda ingin melakukan hal-hal semacam itu, datanglah ke pertemuan kelompok kami. Dan untuk postingan yang diberikan oleh Eric tadi, di sini Donghwan telah memberikan tanggapannya. Tanggapannya seperti ini. Pertama-tama saya meminta maaf kepada banyak penggemar Xinhua Changju yang pasti cukup terkejut. Saya akan berbicara dengan anggota Xinhua besok dan membicarakannya dengan mereka. Sejujurnya, ini adalah masalah internal. Penting untuk berbicara tentang hal itu, karena ini terjadi pada diri kita sendiri. Bertentangan dengan pernyataan Eric, Donghwan mengklaim bahwa promosi Xinhua tidak akan pernah bisa diputuskan oleh satu orang dan partisipasi semua orang sangat penting. Dia pun menulis hasil akhir harus dipenuhi oleh semua orang dengan semua pendapat ke-6 anggota dipertimbangkan. Dan lebih lanjut, kali ini Donghwan yang menuding bahwa Eric itu gagal menerima telepon dari kru produksi sejak tahun lalu. Di sini dia menuliskan, bahkan jika dia ingin mengabaikan panggilan saya sendiri, jika saja dia menerima panggilan dari anggota staf tahun lalu, maka semua orang dapat mempersiapkan dan juga berkomunikasi dengan mudah. Dan baik Xinhua maupun Xinhua Changju itu tidak akan mengalami hal seperti itu. Dan perselisihan ini makin memanas dan juga memanas, tidak berhenti sampai di situ saja. Karena di sini Eric membalas dengan klaim bahwa tidak pernah ada panggilan dari Donghwan dan baik dia maupun Andy tidak pernah menerima telepon dari kru produksi atau dari siapapun. Di sini dia menegaskan, jika dia menuduh saya tidak dapat melanjutkan promosi tim, maka saya akan mengungkapkan sisi cerita dari pandangan saya. Sejak promosi Sniper kami, dia tidak ada di grup chat kami selama 6 tahun. Dan dia itu tidak pernah memberi saya nomor telepon barunya setelah memblokir saya. Setiap kali saya menyarankan agar kami berenam berkumpul untuk melakukan meeting, dia tidak hadir, bahkan setelah mengaturnya berminggu-minggu sebelumnya. Jadi, karena tidak mungkin untuk terus menunda, kami harus melanjutkan pertemuan hanya di antara kami berlima saja. Lalu kemudian Eric di sini menambahkan nih guys, bahwa dia itu berhenti berpartisipasi dalam obrolan grup untuk beberapa waktu sekarang dikarenakan adanya COVID-19 dan tugas drama lainnya, dan juga karena dia tidak ingin bertindak seolah-olah mereka semuanya akur. Ia mengaku bahwa yang membuatnya marah adalah fakta bahwa Donghwan terus mempertahankan
citra yang baik sambil menuduhnya tidak berpartisipasi selama sekitar 3 bulan. Jadi ini tuh adalah masalah 6 tahun versus 3 bulan. Tulis Eric. Wow, nggak nyangka banget bahwa Shinhwa di sini memiliki problem yang cukup besar ya. Ini bukan problem yang sepele loh guys, karena kalau masalah komunikasi satu sama lain itu terjadi, ini masalahnya bisa menyebabkan kesalahpahaman dan seperti itu, bahkan juga menyebabkan adanya keretakan dalam kelompok tersebut. Bener nggak? Makanya guys, komunikasi itu sangat penting, sehingga dari sekarang kita itu harus menjaga komunikasi kita bersama dengan anggota-anggota yang lain. Tapi menurut aku ini sih wajar banget, manusiawi banget, karena seperti yang aku bilang, nggak semua anggota grup itu akur satu sama lain, nggak semuanya seperti itu. Ada memang yang akur banget satu sama lain, itu ada, tapi di beberapa kelompok tertentu ada yang memang tidak akur satu sama lain. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal nih guys, terutama dengan Shinhwa. Shinhwa ini kan merupakan grup yang sudah lama banget. Mereka ini udah bersama-sama dari waktu yang sangat lama banget. Jadi, karena mereka sudah bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, of course mereka di sini tidak akan selamanya dalam kondisi yang baik. Ada suatu waktu di mana mereka di sini kayak memiliki konflik satu sama lain, dan hal itu menurut aku wajar banget terjadi dalam sebuah kelompok grup. Dan mereka ini meskipun udah lama banget, meskipun udah legend banget, senior banget, tapi mereka ini tidak pernah kehilangan nama. Mereka itu selalu berhasil merajai tangga lagu setiap mereka comeback. Dan mereka ini juga makin naik sih namanya, karena semua membernya emang aktif banget berpromosi. Nggak hanya sebagai solois saja, tapi mereka juga aktif berpromosi dalam drama-drama yang populer juga. Ya intinya yang terbaik aja ya buat Shinhwa. Semoga tidak ada yang terjadi dengan mereka. Ya semoga mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka. Gila sih, ini permasalahannya dari tahun lalu. 6 tahun versus 3 bulan, anjir, lama banget. 6 tahun, gak nyangka banget ya selama itu loh mereka memiliki konflik dengan yang namanya komunikasi. Ya kita harap semoga permasalahannya dapat selesai deh. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari BTS, yang mana dikarenakan BTS katanya tidak menang dalam program penghargaan Grammy. Banyak sekali dari ARMY yang katanya telah melakukan protes terhadap program Grammy Award. Jadi penggemar BTS baru-baru ini melakukan protes kepada panitia Grammy terkait pengumuman kemenangan kategori Best Pop Duo or Performance yang jatuh kepada Lady Gaga featuring Ariana Grande dengan single yang bertajuk Rain on Me. Hashtag Light It Up BTS dan BTS Our Greatest Prize menjadi ramai di Twitter dengan beberapa protes penggemar BTS. Siapa mengatakan BTS kehilangan Grammy? Grammy kehilangan BTS, ujar salah satu penggemar. Penggemar lain mengetweet bahwa panitia tidak mengerti apa sih arti Dynamite bagi karir BTS versus Lady Gaga dan Ariana Grande yang Rain on Me. Kalian itu harus melihat sesuai dengan fakta. Dan sementara itu, Ariana yang merayakan kemenangan tersebut membuat tweet kepada Lady Gaga, "Selamanya sangat berterima kasih atas dirimu, atas pengalaman ini telah menjadi bagian dari lagu ini dan perayaan penyembuhan dan pemulihan ini. Untuk dapat menari di tengah hujan bersamamu, memanggilmu temanku tersayang dan untuk sekarang berbagi ini. Sangat berterima kasih, selamat ratu tipe kalian." Penggemar BTS juga ramai membalas tweet di akun Ariana tersebut. Sebanyak saya mencintai Ariana dan juga Gaga, tata bahasa ini seharusnya dimiliki BTS dan semua orang tahu itu. Seorang penggemar BTS menimpali, menggemakan apa yang dikatakan banyak loyalis lainnya. Mereka sangat pantas mendapatkan ini dan ini sangat menyedihkan. Oke, Cinggu, jadi udah tahu sekarangnya permasalahannya seperti apa. Jadi di sini penggemar itu memberikan protes kepada Grammy dikarenakan BTS katanya tidak menang dalam acara Grammy Award. Tapi menurut aku ya meskipun BTS nggak menang ya, tapi kita sebagai penggemar harus bangga dong ya. Bangganya kenapa gitu? Karena BTS di sini berhasil masuk dalam nominasi. Untuk masuk dalam nominasi itu aja udah sulit banget. Gila, persaingannya itu ketat banget guys. Jadi persaingannya itu nggak hanya bersama dengan para artis K-pop saja, grup K-pop saja tidak, tapi persaingannya itu juga bersama dengan para musisi kelas atas. Gila, lawannya BTS itu besar banget. Jadi pas BTS itu udah masuk dalam nominasi, aku kemarin speechless banget dan juga sangat kagum banget. Gak nyangka banget bahwa BTS itu bisa masuk ke dalam Grammy. Apalagi mereka di sini menjadi satu-satunya artis K-pop yang berhasil masuk ke dalam penghargaan Grammy. Tapi menurut aku sih nggak semua sih dari para ARMY yang melakukan protes seperti itu. Karena teman-teman aku juga nggak ada kok yang melakukan protes seperti itu, nggak ada. Kemarin sih mereka curhat doang sama aku, katanya mereka di sini juga cukup kecewa gitu ya karena BTS juga nggak menang. Tapi di sisi lain mereka bangga kok dengan BTS. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, kalau kalian buka Twitter itu lagi rame banget yang menyebutkan bahwa fans dari Ariana Grande dan juga Lady Gaga itu katanya sedang war bersama dengan para ARMY. Tapi sih kalau aku lihat di sini tweet-tweet dari ARMY yang lain itu bilang bahwa mereka di
sini tidak pernah menyalahkan Ariana Grande maupun Lady Gaga dikarenakan BTS kalah dari mereka. Jadi dapat kita simpulkan yang melakukan war adalah tidak semuanya dari para ARMY dan melakukan hal tersebut. Dan baru-baru ini anggota BTS itu tetap bersikap positif dan menjelaskan mengapa mereka tidak dapat membawa pulang Grammy Award. Jadi pada tanggal 15 Maret, anggota BTS telah melakukan siaran V-Live untuk berbicara dengan para penggemar mereka tepat setelah acara Grammy selesai. Dan selama V-Live, semua anggota menghibur penggemarnya, memberitahu mereka untuk tidak kecewa. Para member agak khawatir nih, fans mereka kecewa. Para anggota menjelaskan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk tampil di panggung solo di Grammy. Pada hari itu, leader RM menjelaskan kepada penggemar mengapa grup tersebut tidak dapat menerima penghargaan. RM menjelaskan, alasan kami tidak bisa menang adalah saya pikir banyak dari Anda mungkin mengharapkan ini, tetapi kami menganggapnya saat mereka memberitahu kami untuk datang dan mendapatkan penghargaan secara langsung. RM juga menjelaskan bahwa saya melihat banyak artikel yang mengatakan kami gagal untuk mendapatkan penghargaan, tapi saya tidak berpikir itu gagal karena kami dapat tampil untuk pertama kalinya sebagai nominasi untuk Grammy. Saya rasa itu bukan gagal, tapi mari kita lihat sisi positifnya. Kami dinominasikan untuk pertama kalinya dan melakukan penampilan solo pertama kami. Para anggota juga terus menghibur penggemar, memberitahu mereka bahwa tidak ada apa-apa dan masih akan mereka miliki tahun depan juga. Semua anggota akan terus bersikap positif. Seorang penggemar dari Korea juga berbagi di komunitas online bahwa BTS telah mengatakan bahwa tujuan mereka adalah tampil solo di Grammy dan kemudian memenangkan penghargaan pada tahun berikutnya. Selain itu, penggemar juga menjelaskan bahwa akan jauh lebih baik jika anggota BTS untuk menerima penghargaan secara langsung dikelilingi oleh sorak-sorai dan teriakan dari para penggemar mereka. So Cinggu, jadi untuk sekarang lebih baik kita support BTS, jangan ikut-ikutan war dengan para penggemar lain yang mungkin masih belum bersikap dewasa, dan juga jangan pernah dengarkan omongan haters yang selalu menjelek-jelekan BTS dan juga menjudge atas kekalahan BTS. Ingat kata BTS, ini tuh bukan kegagalan, dan yakin bahwa suatu saat nanti BTS akan mendapatkan penghargaan tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Ini juga menjadi topik yang lagi trending di Twitter untuk hari yang lalu. Jadi untuk hashtagnya adalah SBS apologize to Monsta X. Terus apa yang sudah dilakukan oleh SBS kepada Monsta X? Kenapa SBS ini harus meminta maaf kepada Monsta X? Jadi kronologinya kayak gini. Kritikan tersebut dimulai ketika SBS menayangkan program dokumenter Legendary Stage Arsip K. Nah, episode tersebut merupakan bagian terakhir dari total 2 episode yang meliputi para idol K-pop populer di luar negeri, mulai dari BTS, Blackpink, Twice, dan juga Monsta X. Namun, para penggemar Monsta X begitu shock ketika tahu bahwa Monsta X hanya muncul di program tersebut selama 3 detik saja. Meskipun program sebelumnya memberikan petunjuk bahwa Monsta X ikut berpartisipasi dalam syuting, mereka hanya menayangkan video Monsta X ketika menyapa para pemirsa. Alhasil, para penggemar langsung berbondong-bondong melayangkan aksi protes mereka dengan menaikkan hashtag SBS apologize to Monsta X dan membanjiri akun media sosial BTS dengan berbagai komentar kritikan. Wah, parah juga sih ya, udah ikut syuting dalam programnya tapi cuma nampil 3 detik saja. Wow, ini parah banget, 3 detik ngapain? Maksud dari penggemar di sini adalah nggak perlu lama-lama sih ngasih durasi kepada Monsta X, nggak perlu gitu ya. Tapi tolong dong hargai Monsta X juga gitu. Monsta X ini populer juga loh, SBS ngapain sih ngasihnya 3 detik doang gitu. Nggak bisa gitu ya ngasih mungkin 20-30 detik mungkin atau nggak 1 minute lah gitu ya. Jadi kalau mendapatkan durasi yang seperti itu, of course sebagai penggemar di sini nggak kecewa dong. Ini dapetin 3 detik doang buat apa? Ya ampun, penggemar cuma ngelihat sekilas doang. Jadi sebagai penggemar itu pasti kecewa banget dengan apa yang terjadi pada Monsta X. Of course kecewa banget. Jadi nggak heran kalau SBS di sini mendapatkan kritikan. Ya kita harapkan saja semoga dengan adanya kritikan ini SBS itu dapat ini ya menjadi masukan juga ke depannya supaya mereka di sini dapat menghargai grup-grup yang lain gitu. Jangan sampai di sini mereka mengesampingkan grup tersebut. Nggak boleh seperti itu. Karena hal-hal seperti ini sudah termasuk dalam mistreatment atau perbuatan yang tidak adil kepada grup-grup tertentu. Yang mana yang namanya program penyiaran televisi itu seharusnya memberikan contoh yang baik, memberikan semua grup kesempatan yang sama. Tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan dan tidak boleh ada yang dikurang-kurangkan. Oke, kalau kalian sendiri sebagai para penggemar Monsta X, melihat Monsta X yang tayang di acara tersebut hanya 3 detik saja dan setelah mengetahui fakta bahwa mereka ini juga ikut dalam syuting, bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.